pagi saya ucapkan kepada Ibu Sri Mustika Aulia sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai mini riset, rekayasa ide dan proyek. Dan sebelum saya menjelaskan tugas saya ini, ada baiknya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desri Saragi dengan NIM 4202321002 dari Fakultas FMIPA Unimed, Prodi Pendidikan Fisika Stambul 2020. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai perkembangan bakat khusus. Yang saya ambil materi pendukungnya dari jurnal Wahana Konseling. Adapun judulnya upaya mengembangkan kemampuan bakat melalui layanan bimbingan karir dengan strategi problem solving peserta didik kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 18 Palembang. Kita tahu bakat adalah bawaan, gift from God, dan bakat adalah sesuatu yang dilatih. Sebelum memahami beberapa definisi dan pendekatan bakat yang juga diungkapkan beberapa ahli, ada baiknya jika kita yakini satu hal, yakin dan percayalah bahwa setiap insan di muka bumi ini telah memiliki bakat berupa anugerah dari Sang Maha Kuasa. Beberapa istilah kerap dipakai ketika berbicara bakat secara spesifik, antara lain seperti aptitude, talent atau talenta, intelligence atau inteligensi, atau kecerdasan, gifted atau giftedness, dan sebagainya. Pada dasarnya istilah-istilah tersebut membawa makna bakat yang berkembang sesuai kebutuhan dan kepentingan, namun sama-sama mengandung unsur bakat bawaan dan latihan. Misalnya dikemukakan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat merupakan dasar atau kepandaian, sifat dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi, apabila seseorang terlahir dengan suatu bakat khusus, jika dididik dan dilatih, maka bakat tersebut dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Bakat itu adalah relatif tetap sepanjang waktu tertentu. Jadi di sini saya mengangkat sebuah permasalahan, yaitu permasalahan yang banyak terjadi di kalangan para peserta didik di SMA Negeri 18 Unggulan Palembang adalah ketidakmampuan dalam mengenal kemampuan, bakat dan minat serta arah kecenderungan karir dan aspirasi seni. Kondisi ini menggambarkan lemahnya siswa dalam mengembangkan kebiasaan-kebiasaan belajar sebagai mengembangkan bakat. Bimbingan dan konseling memiliki peranan penting dalam membantu menangani permasalahan peserta didik ini. Salah satunya adalah permasalahan mengembangkan bakat peserta didik. Penanganan masalah peserta didik yang berkaitan dengan mengembangkan bakat ini perlu mengubah atau memperbaiki pendekatan konseling yang selama ini berlangsung dengan mengubah yang bersifat pendekatan diadik atau pendekatan langsung dengan pendekatan triadik atau melalui pendekatan perantara. Jadi ini adalah satu program yang sistematik atau proses-proses, teknik-teknik atau layanan-layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah melalui penerapan dengan strategi problem solving dapat mengembangkan kemampuan mengenal bakat peserta didik kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 18 Unggulan Palembang. Nah, penelitian tindakan bimbingan konseling ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan mengenal bakat melalui layanan bimbingan karir dengan strategi problem solving peserta didik kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 18 Unggulan Palembang. Ada beberapa definisi bakat yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik atau kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Misalnya, kemampuan berbahasa, kemampuan
kemampuan bermain musik, dan lain-lain. Bakat juga adalah suatu kualitas yang nampak pada tingkah laku manusia pada suatu lapangan keahlian tertentu seperti musik, seni mengarang, kecakapan dalam matematika, keahlian dalam bidang mesin, atau keahlian-keahlian lainnya. Secara umum, bimbingan adalah istilah yang mencakup pengertian umum proses layanan bantuan kemanusiaan. Jadi tujuan dari pelaksanaan tersebut ini adalah untuk membangkitkan semangat dari para anak-anak untuk menemukan karirnya di kemudian hari. Nah, dari masalah tersebut saya akan mengemukakan ide saya untuk tercapainya suatu bakat ini. Di sini saya akan menyuruh para siswa untuk melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang ada dalam dirinya, contohnya seperti menggambar, bermain musik, bernyanyi, dan lain sebagainya. Karena dari sini kita dapat menemukan bakat dari sang siswa tersebut. Dan apabila sang siswa kurang percaya diri, maka tindakan yang akan saya lakukan yaitu saya akan mendekati sang siswa, saya akan berkomunikasi dengan dia dengan baik, saya akan mengajak dia untuk lebih mengenal lingkungan luar agar dia merasa percaya dirinya kembali dan dapat mengetahui apa bakat yang terpendam dalam dirinya untuk menentukan masa depannya di kemudian hari. Jadi, hasil kesimpulan dari pengamatan tersebut adalah dilakukannya tentang upaya meningkatkan kemampuan mengenal bakat dan minat dalam bimbingan konseling melalui layanan bimbingan karir strategi problem solving peserta didik 10 IPS 2 SMA Negeri 18 Unggulan Palembang memperlihatkan adanya peningkatan kemampuan bakat dalam bimbingan konseling peserta didik yang terlihat dari kemampuan belajar meningkat dari siklus 1 ke siklus 2 bagi guru mata pelajaran yang masih menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan pelajaran konseling sebaiknya dapat menggunakan layanan bimbingan karir strategi problem solving sebagai salah satu alternatif dalam proses penyampaian pembelajaran di sekolah. Mengimbau para rekan guru untuk mengadakan tindakan penelitian kelas sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi peserta didik dalam belajar dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Nah, dalam menentukan bakat ini, kita harus benar-benar menggali apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena jika kita menemukan bakat kita, ini akan bisa membantu kita untuk semakin maju ke depannya. Ya, contohnya tadi seperti bakat kita di bidang seni, menggambar, bermain musik, kita bisa meningkatkannya dengan cara les atau mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan perlombaan yang meningkatkan skill kita di kemudian hari. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan tugas saya mengenai mini riset, rekayasa ide dan proyek. Jika ada kurang kesempurnaan dalam pembuatan video ini, saya minta maaf. Selamat pagi.